Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Jeli Rosapek dari kelas B Pendidikan Agama Kristen NIR 10 20 20 79 15. Di sini saya akan membahas tentang materi belajar. Pengertian belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan atau pengalaman. Dari kata belajar, sering kita dengar atau tidak lazim lagi kita dengar. Bahkan dari TK sampai perguruan tinggi, kita sudah melalui banyak proses tentang belajar. Bahkan dari kecil kita sudah belajar seperti berjalan, berbicara, dan lain sebagainya. Ada juga para ahli berpendapat tentang belajar. Yang pertama, belajar menurut Kimball. Belajar merupakan perubahan yang relatif menetap dalam potensi untuk berperilaku yang merupakan hasil dari praktek yang diperkuat. Seperti potensi perilaku mungkin tidak segera muncul sesudah proses belajar terjadi, tapi hasil dari pengalaman atau praktek, bukan karena proses maturasi, insting, atau kelelahan. Dan pengalaman atau praktek itu harus diperkuat. Hanya perilaku yang diperkuatlah yang dipelajari. Yang kedua, pengertian belajar menurut Hargenhan. Belajar merupakan proses perubahannya relatif menetap dalam perilaku atau potensi perilaku yang merupakan hasil dari pengalaman dan tidak disebabkan oleh kondisi tubuh yang bersifat sementara karena penyakit, kelelahan, atau obat. Belajar dari pengalaman kemudian belajar sampai perubahan perilaku. Yang ketiga, pengertian belajar menurut Sung. Kriteria belajar yang pertama ada perubahan, bertahan, kemudian terjadinya pengalaman. Pengertian Sung ini, belajar itu adanya perubahan, kemudian setelah kita mengalami perubahan, adanya yang bertahan sampai terjadinya karena pengalaman yang kita telah lakukan. Adapun juga tentang pembelajaran, yaitu intervensi atau fasilitas supaya terjadi proses belajar. Yang pertama, adanya kesengajaan atau terencana. Kesengajaan itu karena disengaja, bukan direncanakan. Yang ketiga, supaya dapat memfasilitasi proses belajar perlu kita pahami dulu seperti apa itu belajar. Adapun ciri-ciri belajar, yang pertama dari segi proses. Dari segi proses adanya aktivitas atau fisik, mental, atau emosional. Yang kedua, melibatkan unsur lingkungan. Yang ketiga, bertujuan ke arah terjadinya atau perubahan tingkah laku. Yang kedua, dari segi hasil, bersifat relatif tetap dan kedua, diperoleh melalui usaha. Dari segi hasil itu, saat kita melakukan sesuatu, pasti kita mendapatkan hasil melalui usaha itu. Adapun juga belajar dari faktor lingkungan. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu suhu dan kelembapan udara. Di saat kita belajar dari lingkungan, adapun suhu atau kelembapan udara seperti hujan, panas, itu kita bisa belajar bagaimana proses hujan itu terjadi atau bagaimana munculnya
matahari itu. Yang kedua, lingkungan sosial seperti manusia. Yang kedua, respektansi manusia. Bisa juga kita belajar dari manusia, bukan hanya saja kita belajar seperti materi atau kita diajar oleh guru atau dosen, tetapi kita bisa belajar dari manusia atau orang-orang yang ada di sekitar kita, seperti perilakunya. Apakah dia berperilaku baik atau jahat? Di situ kita bisa belajar bahwa perilakunya itu jahat atau baik. Di situ kita bisa belajar tentang perilakunya, tentang perilaku yang baik, bukan tentang perilaku yang jahat. Adapun juga kesulitan belajar. Dari arti kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan belajar, baik yang disadari atau tidak disadari, atau bersifat fisiologis, psikologis maupun sosiologis. Adapun ciri-ciri kesulitan belajar, yang pertama, hasil belajar di bawah atau passing grade. Yang kedua, hasil belajar di bawah potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, hasil belajar tidak sebanding dengan usahanya. Yang keempat, lambat dalam melakukan tugas belajar. Yang kelima, menunjukkan sikap yang kurang atau tidak wajar, misalnya acuh, tak acuh, menentang atau berpura-pura. Yang keenam, menunjukkan perilaku yang kurang atau tidak wajar, misalnya membolos, sering datang terlambat, tidak mengerjakan tugas. Yang ketujuh, menunjukkan gejala emosional yang tidak atau kurang wajar, misalnya mudah marah, mudah tersinggung, atau murung. Latar belakang kesulitan belajar. Yang pertama, faktor eksternal. Yang pertama, kurikulum tidak sesuai dengan karakteristik siswa. Yang kedua, kelemahan dalam sistem instruksional. Yang ketiga, terlampau berat beban belajar, sering pindah sekolah. Yang kelima, kelemahan dalam lingkungan keluarga. Yang keenam, terlampau banyak kegiatan di luar kelas. Pendekatan terhadap kesulitan belajar. Kesulitan belajar bukan hanya masalah instruksional atau pedagogis, tetapi juga masalah psikologis, seperti saat kita sakit atau seperti orang yang sakit jiwa, pasti dia kesulitan dalam belajar, karena kesulitan belajar berakar dari aspek psikologis, terutama gangguan kepribadian dan penyesuaian diri. Oleh karena itu, bantuan diberikan di samping bersifat instruksional, pedagogis, juga diperlukan bantuan psikologis yang bersifat terapeutik. Upaya penanganan kesulitan belajar. Yang pertama, penanganan secara instruksional pedagogis seperti pembelajaran ulang, program pengayaan, pembelajaran individual, dan penyediaan pembelajar pilihan. Yang kedua, penanganan secara psikologis melalui pelayanan BP yang bersifat terapeutik. Dari belajar dan kesulitan belajar. Di saat kita kesulitan belajar, seringkali kita mendapat banyak kendala, seperti saat di kesulitan belajar seperti tidak mempunyai HP dan tidak mempunyai data. Di saat seperti kuliah online ini, seringkali banyak mahasiswa yang kesulitan belajar seperti tidak mempunyai data dan kesulitan dalam jaringan dan banyak lainnya. Dari belajar, kita bisa menyimpulkan bahwa belajar itu proses dari lahir sampai besar, tidak sering menetap, tidak berpindah-pindah, bahkan
dari proses belajar dari kecil, dari membaca, pasti kita tidak kesulitan lagi untuk belajar atau membaca hingga perkuliahan tinggi, karena kita sudah melalui tahap proses belajar dari kecil sampai perguruan tinggi. Bahkan banyak proses belajar yang kita lalui. Dari penjelasan saya, jika ada tutur kata yang tidak baik atau tidak jelas, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan saya tentang materi belajar. Sekian dan terima kasih.